Iya, jadi para ulama menjelaskan ya, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz ibnu Abdullah ibnu Bas rahimahullah, begitu juga dengan Syekh Muhammad ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dan ulama-ulama yang lainnya. Mungkin muncul pertanyaan ini karena kita kan suasana masih Muharram ini kan. Iya. Ini 20 Muharram, yang kemarin tanggal 10 Muharram, yang kalau tidak silap saya itu adalah hari Asyura ya. Hari Asyura, dan kita tahu bahwa Syiah di Indonesia ini pun melakukan perayaan atau ritual ya, ritual memukul-mukulkan tangan ataupun nanti benda. Kalau di Iran itu lebih dahsyat lagi, bahkan sampai berdarah-darah kan begitu. Kalau tidak salah di Jakarta juga ada markas mereka ini kan, ICC kalau tidak salah, ICC ya, Islamic Center Culture, tidak salah begitu, ada markas mereka di Jakarta. Tentu mereka waktu itu melakukan perayaan atau ritual yang seperti itu, yang mereka anggap sebagai bentuk kesedihan dan sebagai bentuk rasa kesedihan mereka terhadap meninggalnya Al-Husain di Karbala. Padahal waktu kita baca sejarah, ketika Husain bertanya kepada orang-orang yang ikut bersamanya waktu itu, mahadihil ard, apa nama bumi ini, ya? Atau beliau bertanya kepada orang-orang sekitarnya waktu itu ketika beliau berangkat dari Mekah menuju ke Kupah, ya, beliau bertanya, ini bumi ini apa namanya? Mereka katakan Karbula. Beliau katakan karbun wa bala. Karbun itu kesempitan, bala ya bala, musibah begitu. Maka kita katakan justru kita jangan kita bergembira dengan hal seperti itu gitu kan. Karbun wa bala gitu kan. Jadi itu yang disampaikan oleh Al-Husain. Nah, kembali kepada masalah tadi, terkait dengan masalah Syiah itu, ada satu pernyataan yang sangat menarik ya. Tidak ada Syiah di satu negara kecuali dia merusak. Itu perlu dipahami. Tidak ada satu negara pun ya yang diduki oleh Syiah kecuali negara itu akan rusak, hancur. Maka kita sesungguhnya harus berhati-hati dengan dengan pengaruh ataupun gerak daripada Syiah itu sendiri. Nah, kembali kepada masalah tadi, bahwa para ulama mengatakan di antara Syekh bin Baz mengatakan bahwa Syiah itu apakah termasuk kaum muslimin, kalau ditanyakan tadi perlu perincian, perlu penjelasan. Tidak bisa serta-merta kita katakan laisu minal muslimin, mereka bukan dari kaum muslimin, tidak bisa. Karena memang sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Ristani juga As-Safari ini, mereka mengatakan bahwa Syiah itu sesungguhnya terpecah kepada 22 kelompok, 22 firqah. Yeah. Dan di antaranya kata Syekh Abdul Aziz ibnu Baz bahwa yang paling keras perlawanan kepada kaum muslimin gitu kan, itu adalah 3 kelompok yang besar. Di antaranya adalah kelompok Rafidhah, yaitu adalah Ashabul Khumaini. Kemudian yang kedua ada disebut dengan An-Nusairiyah, yang sekarang di Syria ya, yang sekarang Bashar Assad juga termasuk An-Nusairiyah. Kemudian adalah satu lagi kelompok firqahnya ini di India banyak, adalah Ismailiyah. Nah, 3 kelompok ini ya, ini termasuk gulatu Syiah, termasuk, dan lain-lain masih ada lagi, tapi ini diantaranya adalah gulatus Syiah, artinya orang-orang yang dedengkotnya, orang-orang yang pembesar-pembesarnya begitu. Nah, kalau mereka sudah melakukan beberapa kekufuran parah, kan sudah dijelaskan oleh para ulama, maka mereka ini bukan dari kaum muslimin, bukan bagian dari kaum muslimin. Tapi yang awamnya, yang memang tak hanya sekedar ikut saja, dia tak mengerti dia itu Syiah itu bagaimana, ya, awam-awamnya itu tidak bisa kita katakan dia itu adalah kafir. Dan kita ketahui bahwa syarat mengkafirkan seorang itu paling tidak, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada 4. Yang pertama syaratnya adalah memang perkataan atau perbuatannya itu ya, itu memang sudah jatuh kepada kekafiran sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan dalil yang ada dari Al-Qur'an dan Sunnah. Satu. Yang kedua adalah yang melakukannya itu adalah mukallaf. Ya, yang melakukannya itu mukallaf. Kalau yang bukan mukallaf kan boleh jadi karena ketidaktahuan dan sebagainya kan gitu ya. Yang ketiga adalah memang sudah ditegakkan hujjah. Yang keempat sudah hilang darinya semua perkara syubhat. Inilah dia 4 syarat seseorang itu bisa kita katakan, kita kafirkan ketika dia melakukan kekeliruan atau sebuah perkara yang dapat mengeluarkan dia dari Islam. Jadi apakah pertama kita pastikan dulu bahwa perkataan dia atau perbuatan dia memang ini jatuh kepada kekufuran menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Itu satu. Jadi bukan menurut pendapat kita, tidak, ya. Yang kedua adalah dilakukan oleh orang mukallaf. Yang ketiga adalah memang sudah ditegakkan hujjah kepadanya. Yang keempat memang Yang keempat adalah sudah hilang darinya syubhat-syubhat.
Dan termasuk kepada Ghulatul Syiah ini, kelompok-kelompok dedongkot Syiah ini, saya kira sudah semua ditegakkan gitu. Jadi perkataan-perkataan mereka yang mengkafirkan sahabat, yang menghina-hina sahabat, kita kadang-kadang tak sanggup mendengarkan itu. Apalagi sangat mereka membenci itu Abu Bakar dan Umar, yang kedua-duanya adalah ahli surga. Dan sahabat Nabi SAW yang mereka benci adalah Aisyah dan Hafsah. Keduanya istri Nabi SAW, ummahatul mu'minin. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi oleh karena itu kita katakan bahwa kalau pertanyaannya apakah Syiah ini bukan dari kaum muslimin, maka butuh perincian. Butuh ini tidak bisa kita katakan iya, bukan kaum muslimin, tidak bisa begitu, tapi kita perlu rincikan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada 3 kelompok yang sangat keras perlawanan kepada muslimin, ada Rafidhah, yaitu Ashabul Khumaini, kemudian juga An-Nusairiyah, kemudian juga Ismailiyah. Wallahu taala a'lam.